da'watana bil fadli wal ihsan wa hudan wa rahmatan lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyana ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-hadis al-qamaqal. Sing wingi pun dipun bahas masalah di preview kembali sekarang, sedikit di preview. Mbuh cieling, mbuh gak cieling. Nek gaib iku enten pinten dulur? Siji gaib, nomor loro gaib maknawi. Gaib suwari iku yaiku sesuatu yang gaib, yaiku gaib sing bangsane cik makhluke Allah iku ngono nampak wonten ingkang tiang ingkang muhibbin sing berupa adalah napa dulur? Widodari. Iku nggodha wong sing muhibbin. Nomor kali gaib maknawi, bahwasanya wong sing kepingin weruh gaib sing sebangsane gaib suwari iku ngono luwe becik mempelajari bagaimana caranya kita ini bisa mengetahui namanya gaib maknawi. Lah gaib maknawi iku sifat-sifatnya Allah, yaiku sifat-sifat tauhidane Allah, yaiku sing kudu pelajari utawa sing harus dikenal. Gusti Allah itu adalah gurunya. Alam semesta ini adalah buku, dan perilaku pribadi dan kelakuan kita semua ini adalah teks atau tulisannya. Makanya yang namanya murid iku padha karo obat utawa abid, artine hamba utawa kawula. Lah Gusti Allah iku majikan atau juragannya. Suatu ketika kula panjenengan ini dirubah posisi sebagai bentuk terhadap sifat Qahar Jabarnya Allah. Ketika kita ini kan karyawannya Allah. Gusti Allah itu adalah majikan. Suatu ketika kita ini adalah dimutasi dening Allah. Nah, ini adalah suatu bentuk kemakrifatan atau bentuk pengenalan kita terhadap Allah, yaitu sifat Qahar Jabarnya Allah. Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pemaksa. Lalu kita dipaksa oleh Allah memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan yang menurut kita biasai
kurang pas. Biasanya nek nggone kantor dimutasi dadi cleaning enten ah. Biasanya nyopir dadake iku mang dipindah dadi masak air. Kira-kira aji ndi, apik ndi, wibawa ndi nyopir karo masak air. Nang kantor sing biasa dadi administrasi, terus mari ngono dadi tukang sapu. Wibawa ndi? Administrasi. Soale sing biasa ini iki wong pabrikan kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iki sing rubah, sing maksa iki Gusti Allah. Yang maksa, yang mutasi ini adalah majikannya. Bahwasanya memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan yang menurut kita ini kurang pas, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Biasanya misalkan kita sholat 5 waktu secara istiqomah, biasanya kita wiritan istiqomah secara rutin. Tiba-tiba dipaksa oleh Allah, tiba-tiba diberi sakit. Akhirnya yang namanya kegiatan yang becik-becik, yang baik-baik, yang biasanya itu ngaji, yang biasanya itu tadi wiritan, yang biasanya itu adalah jamaah di masjid, akhirnya jamaah di rumah sendiri. Dipaksa oleh Allah yang biasanya itu dalam keadaan yang satu ke dalam keadaan yang lain. Biasa iku mang jamaah balik gak tadi jamaah sholate balik tadi sendirian. Biasanya sholatnya berdiri, sekarang duduk. Yang biasanya duduk karena sakit jadi terbaring. Ini adalah dipaksa oleh Allah, adalah bentuk perubahan posisi. Yang biasanya ini sholat berdiri sekarang duduk, dan biasanya jamaah sekarang sendiri. Yaitu kita menerima ujian dari Allah. Itu adalah perlu kita sadari. Ojo merasa bersalah. Waduh, kalau saya tidak sholat jamaah jadi kurang ini pahala saya ini. Kalau saya tidak wiritan karena saya sakit, ini saya menjadi kurang ibadah saya, kurang amal perbuatan saya. Tidak boleh mengeluh. Bahwasanya atau hakikatnya adalah diperjelas atau dipercepat jalan pintas untuk agar kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ini nuansa rasa kita, nuansa kehadiran insting kita dan rasa kula lan panjenengan ini. Tinggal kita terasa atau tidak kalau itu adalah salah satu bentuk pendekatan diri kita terhadap Allah atau pendekatan Allah terhadap kawula. Misalnya sampean itu kerja di suatu tempat majikan, pas hari libur sampean yen sing kerja nang nggone pabrik tambahan iki. Kadang nggih
Sampean misalnya kerja di suatu tempat, yaitu di majikan, nanggone pabrik. Pas dino Minggu itu adalah hari libur. Padahal pada waktu hari itu, hari libur itu, kita itu sudah berjanji kepada keluarga, besok kalau libur kita jalan-jalan. Besok pada waktu kita ini libur, kita refreshing, rekreasi. Akan tetapi majikan memaksa kita disuruh masuk. Lah, ini sampean tidak boleh ngeresula. Apa ngeresula itu? Mengeluh tidak boleh. Karena apa? Karena ini rahasianya. Allah ini dalam hatinya ini ingin menampakkan dirinya, mentajalikan dirinya ini terhadap, atau kasih sayangnya majikannya ini adalah terhadap karyawannya. Lah iki podo karo sampean iki orang ngerti bahwasanya ini adalah hatinya si karyawan ini dalam pengawasan Allah, ini adalah muraqabahnya Allah. Kita kepingin biasanya bercengkerama dengan keluarga, akhirnya dipaksa Allah untuk sakit, dipaksa juragane masuk, sehingga yang biasa-biasa kumpul dengan keluarga itu menjadi terganggu. Sebetulnya bukan merasa kehilangan kebahagiaan, justru sesungguhnya Anda itu mendapat sesuatu yang lebih. Karena apa? Nah, karena dipaksa oleh bendarane, yaitu oleh jeragane agar lebih dekat, lebih tahu akan kasih sayang majikannya. Sing biasa cleaning service iku nyapu-nyapu iku mang termasuk personalia dan umum lah ngoten nggih. Tapi seksi nyapu ketokane personalia dan umum. Tapi kan personalia dan umum. Sing biasa masyo iku mang staf bagian nggone mburi-mburi kono kantor, nggone ana iku mang gak tau mlebu nang nggone kamare bose. Tapi sing jenenge wong abdi dalem iku sing biasa nyapu-nyapu iku cleaning tukang paham ta mboten paham? Paling ngerti rahasiane, korsine bosku iki ngene, korsine sepatune bosku iku ngene. Biasa Mbah Yai ku ambek anake iku mangene, biasa Mbah Yai nek ambek bojone iku mangene. Iku akan tahu, akan lebih tahu sing tukang sapu utawa sing biasa tukang ngudek kopi daripada tamune. Paham ta mboten paham iki? Nyapu-nyapu paham sampean? Paham napa sing nyapu-nyapu ten pundi niki? Lah wong sing gelem nyaponi atine. Padane malih nek muni sapu berarti sing koyo ngelap atine sing bening. Yang mau mengelap, menyapu kotorannya hati ini akan lebih tahu cerminan, yaitu zatnya Allah. Sallallahu Muhammad. Makanya supaya kita tetap sadar kalau kita ini hidup ini adalah jadi kaulane Allah. Jenenge kaula nggih mesti kudu dipeksa. Sing meksa yaiku bendarane utawa Allah. Kaula iki dipindah ke posisi yang satu ke posisi yang lain, dimutasi kemana saja. Kita tidak perlu nyandang ngersulo.
dan tidak perlu milih-milih, tidak perlu berontak. Yang diperlukan adalah ketika saya dipindah ke satu posisi ke posisi yang lain, pekerjaan maksimalnya apa yang bisa saya kerjakan. Paham tambah dan paham? Ngono enggak paham? Ngeten, misale sama niki waras wiris dipindah kali Gusti Allah loro. Ngono lho, Dulur. Lah nalikane sampean ini sakit, ketika kita ini sakit, di dalamnya sakit ini bagaimana caranya saya bisa makin dekat terhadap Allah. Jadi di dalamnya sakit ini isone awak dene keparek dening Allah iku nganggo cara apa? Biasanya nyapu-nyapu dadi gak nyapu, karo juragane dikongkon nyuguhi tamu. Biasanya nyapu-nyapu, akhirnya ada tamu, disuruh suguh tamu. Dadake ngomong ini, aku rasa-rasen enak nyapu-nyapu timbangane suguh tamu. Lah ngoten iku berarti Anda tidak paham dengan apa yang diinginkan bendoro ini atau majikan. Makanya ada dawuh Bismillahirrahmanirrahim, fa innahu ma fahatalaka illa fahuwa yuridu ayata arrofa ilaika. Perubahan dan posisi bahwa panjenengan dirubah ke satu keadaan yang lain itu adalah bentuk dari pengenalan Allah, bentuk pengenalan yang sudah dibuka, diberikan kesempatan kagem panjenengan itu. Nah, iku adalah suatu pilihan Allah sing dikersakaken dening Allah. Maknanya Allah memperkenalkan sesuatu terhadap panjenengan itu jangan ditolak, jangan berontak. Kepingin nyenengno jeragan iku ya kudu nyapu sing res. Lho ngono Dulur. Ya apa carane iku mang? Nyapu-nyapu atine sing bening, nyaponi atine sing resik. Dadake, oh kalau gitu aku kehilangan pekerjaan nyapu nek. Jadi aku wis gak gelem nemoni tamu wis. Aku nyapu ae wis. Nah, padahal sampean mboten sadar antara niku mang nyapu dan nyuguhi tamu iku ngono padha-padha perintahe Allah. Wis iku ngono kewenangane Allah agar supaya kita ini bisa merasakan kehadiran Allah. Sesuatu yang menurut panjenengan ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan karena kita ini tidak melakukan sesuatu yang maksimal dari posisi baru, jadi itu menjadikan bendaran itu duka. Pertama biasanya nyapu, terus dikongkon nemoni tamu, terus sampean nemoni tamu males, ono dayo terus sampean mangga sampean mriku, sampean tinggal HP-an sampai anon dhewe, tamune ngowoh meneng ae. Iki tidak memaksimalkan. Mestine nek ono sing jenenge mang tamu iki bagaimana sampean iki koyok dene sampean iki mewakili jeragan, itu adalah mewakili yang tuan rumah, di situ ada tamu, ya iku mang ngomong sing penak. Saking pundi Pak? Ya diomongi sing penak. Sing tamune iku mang sing sekirane iku mang seneng atine.
Berarti kita kalau kita dipindah dening Allah, dipaksa dipindah dening Allah dari satu posisi ke dalam keadaan posisi yang lainnya ini, kita harus memaksimalkan bagaimana caranya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sing biasa loro dipindah menjadi sakit. Sampai niki biasa nang omah jamaah utawa salat duhur iku pirang rakaat dulur? Petang rakaat. Akhirnya sampean iku dipindah posisi dening Allah, sampean iku didadekno musafir pada waktu iku lunga. Bali dadi 2 rakaat. Soale si salate dika kosor. Gak koyo sono omah iku petang rakaat ngene iki bali kosor, bali iku mang gak enak iku mak kurang iki apa jenenge pahalaku. Lah sampean akan terjadi letupan hati ini berbicara seperti begitu. Itu tidak perlu. Karena apa? Antara sholat duhur 2 rakaat itu dan sholat duhur 4 rakaat yang di rumah itu adalah sama-sama perintahnya Allah. Lebih paham tak mboten paham? Jadi ketika kita dipindah asalnya di rumah menjadi musafir, itulah perubahan pengenalan baru, yaitu perlu banyak hayati bahwa ada sesuatu yang baru dari Allah yang berupa rasa. Berupa rasa ini adalah kemurahan oleh Allah. Oh, berarti nek uang iku mang musafir dienteng no sampai Gusti Allah, dikek kemurahan. Ini akan timbul yang namanya rasa. Gerak-gerik salat iku kudu yo ngadeg, harus berdiri, harus sesuai dengan tuntunan. Pada waktu kita ini diberi sakit, pindah salate menjadikan lah ini kita ini bisa melihat rasa, yaitu adalah kemurahan Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, bahwasanya Gusti Allah itu gampang no hamba utawa karyawane ngoten dulur nggih. Salam Muhammad. Yang penting bukan soal 2 rakaat iku enak yo, aku berarti 2 rakaat ae nek salat zuhur. Bukan itu. Ojo nglarang-nglarang no sing Allah gawe murah. Paham? Ojo gampang-gampang no sing Gusti Allah iku sing menjadikan gampang. Yang di rumah biasanya itu 4 rakaat ya ojo dimurah-murah no. Aku tak 2 rakaat ae gak apa-apa, musafir iku yang rakaat. Itu tidak boleh. Persoalannya adalah seberapa kita menjadikan rasa kita ini manjing wonten dzati Gusti Allah. Ketika kita ini diberi kelonggaran dening Allah, diberi waras wiris dening Allah. Nah ini kita bagaimana caranya kita mengabdi kepada Allah dalam keadaan waras. Lah nek sampeyan dikeki iku mang loro, bagaimana caranya kita ini mengabdi kepada Allah semaksimal mungkin pada waktu posisi keadaan insyaallah paham. Pada waktu kita diberi kesempitan dening Allah, bagaimana caranya kita ini dalam keadaan pas sempit itu kita cara memarakkan DP dening Allah ini itu lebih dekat daripada biasanya. Karena longgar dan sempit itu hakikatnya adalah kedua-duanya ini adalah penampilan sifat-sifatnya Allah.
Kalau longgar itu penampilan Allah, namanya Al-Basit. Kalau sempit itu penampilan Allah, namanya Al-Khabid. Al-Basit yang memberi kelonggaran, zat yang memberi kelonggaran, dan Al-Khabid zat yang memberi kesempitan. Al-Basit dan Al-Khabid itu kedua-duanya adalah sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan suasana dan yang asalnya gembira pindah ke susah, susah pindah ke gembira, itu hakikatnya adalah hanya berpindah dari kamarnya karyawan ke kamar karyawan yang lain. Kedua-duanya itu sama menjadi posisi karya. Mas yo sampean niku dipindah nanggone endi ae, tapi tetap posisi ini sampean ini adalah karyawan. Teko sugih ngali nang melarat. Itu hanya perbedaan tugas. Ketika kita ini melarat, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dalam posisi sebaliknya kita ini sugih, nggih kawulane Allah menika, melarat sugih iki yo hambane Allah. Begitu pula kita melarat ngali nang sugih, iku termasuk kula kali panjenengan nggih adalah abid ubat hambanya Allah utawa kawulane karyawane majikan. Yang penting harus kita ketahui wong melarat iku tugasé apa, wong sugih tugasé kalau ngoten mawon lho, paham ah? Insyaallah paham. Nah, jangan sekali-kali punya pikiran aku tak sugih ae mau melarat. Utawi aku kesel aku sugih, aku tak melarat ae wis. Habis kesel sugih. Karena sugih dan melarat itu adalah bentuk dari pengenalan jati diri, yaitu pengenalan makrifatullah terhadap zati Allah. Kok sakit ngoten agar kita ini bisa stabil dalam hati kita ini, karena suasana tingkah keadaan yang dumugi yang terjadi itu adalah bentuk suatu amal yang akan muncul pada diri kita. Kok iku mang mari enak terus kok tadi gak enak, iku lak wenangi Allah, wenangnya majikan, bahwasanya ini akan muncul sesuatu, yaitu yang bentuk amal yang baru. Tanawa'at dadi warna-warna atau jadi bermacam-macam opo ajak nasul amali, yaitu piro-piro jenisnya amal. Litanawun waridatil ahwali, krono dadi macem-macemi piro-piro perkara kang teko ing dalam-dalam tingkah, utawa krono macem-macem tingkah kang teko, macem-macem tingkah sing teko itulah yang akan memunculkan sebab, yaitu sebuah amal. Ibaratnya cara ngaji biyen, takdir itu memunculkan perintah, keadaan yang datang, dan itu memunculkan jenis suatu amal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Orang itu kalau ahwal keadaan pas muring-muringan, tahu muring-muring sampean, terus tahu dilak wong muring-muring nate
apa yang muncul di wajahnya? Coba. Kenapa? Orang yang marah itu wajahnya memunculkan keadaan, yaitu merengut, motone abang, mecicil, terus apa? Mesengut. Lah, tapi kalau yang datang itu adalah waridatul ahwal, keadaan yang muncul adalah rasa senang, ada rasa ketentraman hati, ketentraman jiwa, senang, bahagia, tentram, damai. Jadi sing muncule iku mang wong murid-murid, tanda-tandanya ada di wajahnya muncul sesuatu adalah bentuk dari merengut, mecucu, mecicil. Ya, yang dimaksud waridatul ahwal itu soal-soal tasawuf ini dikhususkan persoalan-persoalan yaitu mayaridu, yaitu sesuatu lewat yang datang di dalam hati, yang itu merupakan pengetahuan, pengenalan rahasia-rahasia kerohanian, yaitu yang sering kita terkadang tidak merasa bahwasanya Allah menampakkan diri dalam hati kita dan hadir di dalam hati kita. Kita terkadang itu tidak merasa. Nah, itu nanti muncul yaitu pengetahuan ilmu, yaitu ketauhidan yang baru. Ada lintasan-lintasan dan rohani yang langsung itu dari Allah, maka pasti perilaku sampean ini bisa berubah. Sing biasa elek yaitu menjadi apik. Contohnya sampean iki biasa iku elek, bisa iku bajingan, nah, bisa iku mendem, bisa mabuk, nolongan dan sebagainya. Terus iku mang ide-ide karep-karep iku mang kaitane melok-melok kancane ngaji, ngoten lho dulur. Lah bareng melok kancane ngaji ketok selawatan iku mang kok koncone iku mang diwasno iku mang kok ketokane kok kaya ayem tentrem, terus iku mang ndelok selawatane iku mang kok kaya ngono iku mang atine iso teduh. Sampeyan iku melok nangis ngono lho, keluar air matanya. Sampeyan pale dadi iku mang sing bisa nyolongan, pale iku mang tobat gak nyolongan. Karena kita ini ada perubahan posisi-posisi dalam bentuk hidayah utawa inayah. Paham? Itu ono dibajing-bajing ngono masuk paham ngono. Salam Muhammad. Maka seluruh perilaku panjenengan ini dari mulai lintasan-lintasan otak kita ini dan sumsum tangan dan sendi-sendi kita ini secara otomatis terarahkan menuju zatullah. Itu secara otomatis karena apa? Mlebune nang nggone sing jenenge wong warid. Atine Allah, 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 Allah. Iki bisa membentuk lintasan-lintasan yang masuk ke dalam otak sampean iki, tembusnya dalam kolbu. Sing biasa iku mang gak sembahyang balik dadi sembah. Sing biasa iku mang nyetel dangdutan, pada waktu iku mang loro setel campur sari dangdutan. Apa? Pentol loro sing tak ini apa? Nyidam pentol. Masya Allah. Nek gak ngono iku mang gak waras. Adine nyawa tel ngono pale lorone lali, pale dadi waras. Nanging wong warit sing ati panjenengan kok biasa iku mang ngomonge duit. Atine iki mang lho, mikire duit. Nah,
maka seluruh aktivitas kita, otak dan pikiran dan jiwa kita dan seluruhnya ini mengarahnya adalah kesuksesan. Tapi nek atine muni Allah, 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 secara otomatis hatinya ini mengarah ke dalam pengenalan Zatullah. Monggo atine ayo dikerepno sing biasa iku mang wiridan, jantunge iki mang kudu ngucap Allah, 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 Allah. Cek atine menjadikan atau menimbulkan letupan-letupan yang menjadikan hati yang salih, bukan hati yang rusak. Kita misalnya kok wingi ono kenalan apa cewek misalnya ngono, utawa Jawa sing masuk nanggone ati nggak siki iku mang kan pengenalan ngaji balik dadi oleh hidayah, balik iso idek kali pangeran. Lah iki sing dikenal nak nggone sing negatif atine beduk cewek iku mang utawa Jawa sing masuk reaksi batin ini, waridatul ahwal sing muncul itu berubah unine. Ayo rek-rek kakae rek-rek nane kandule ini akan muncul muni atine iku mang kapan tajak nang hotel 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 unine atine mesti ngomong ngono iku. Salam Muhammad krungu iku mang.